Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa Garuda TV? Senang sekali, saya Eli. Hari ini kembali menyapa Anda seluruh warga Jawa Timur. Apa kabar Anda? Tentunya dalam podcast yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya kalau kita yang tinggal di beberapa kota besar, sebutlah kalau untuk Jawa Timur, kita yang ada di Surabaya, terus juga Sidoarjo, Gresik begitu ya, atau bahkan mungkin di Mojokerto itu masih menyadari dalam tanda kutip kalau kualitas udara kita itu sudah mulai dipertanyakan. Tapi bagaimana ketika sebuah kajian itu muncul? Ini yang sempat dibaca oleh teman-teman di redaksi begitu ya, dari Ekoton yang menyebutkan kalau sebenarnya udara di Jawa Timur itu sudah terpapar mikroplastik, termasuk untuk beberapa wilayah yang ada di pedesaan. Nah, Anda pun ternyata yang kita merasa image-nya aman nih tinggal di pedesaan pasti udaranya lebih segar, ternyata belum tentu. Nah, ini dia yang akan menjadi perbincangan kita hari ini, karena sebenarnya kalau bicara soal udara yang sehat, yang bersih itu tentunya menjadi hak seluruh warga negara begitu kan. Nah, seperti apa ini tentunya pemerintah dan juga mungkin tamu kita di hari ini yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Abdul Halim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bisa bernafas itu satu keberkahan begitu ya, rahmat dari Allah ya, begitu kan. Ya, cuman kadang buat kita ini jadi dibayang-bayangi ketakutan nih Pak. Ya. Ternyata udara yang kita hirup ini nggak sehat, sudah nggak terpapar aman, ya, nggak aman ya. begitu kan, sudah terpapar oleh mikroplastik. Sebelum kita bahas lebih detail Pak, banyak yang tanya apa sebenarnya mikroplastik itu sendiri Pak Halim? Gambaran sederhananya saja Pak. Pertama sebelum saya ingin menyampaikan definisi dari mikroplastik itu sendiri. Baik. Ini kan karena memang sudah menjadi riset dari berbagai macam Lembaga ya, yang termasuk Ekoton yang disampaikan Mbak Eli tadi itu, bahwa ternyata udara kita yang kita hirup ini baik di perkotaan maksudnya maupun di pedesaan itu ternyata terpapar mikroplastik. Betul, sepakat. Jadi, Bapak. Oleh karenanya di kesempatan kali ini perlu kita sampaikan bahwa ini sesuatu hal yang patut menjadi perhatian kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, agar supaya mampu untuk kedepannya bisa meminimalisir adanya mikroplastik yang kemudian ada di udara kita. Betul, betul. Nah, bicara tentang mikroplastik sendiri ini adalah sebuah fragmen plastik yang berukuran kecil ya, yang kemudian memang ini tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, itu. Karena ukurannya sangat kecil, hampir karena mikro ya, hampir mililiter lah ya. Dan ini juga diakibatkan oleh berbagai macam hal ya Mbak Eli. Pertama tentu karena pengolahan sampah plastik yang tidak baik. Kemudian juga karena faktor yang kadang-kadang kita anggap bahwa itu suatu hal yang biasa. Ada fenomena bagaimana kemudian ketika bahan kendaraan itu sudah aus begitu, lalu kemudian akhirnya dia masih digunakan di jalanan, sehingga akhirnya menjadi panas dengan udara yang panas, ini bisa menguap menjadi sesuatu mikroplastik yang muncul di udara dan bisa kita hirup. Terus kemudian juga dari ketika kemudian masyarakat mencuci bajunya begitu ya, lalu menggunakan deterjen yang akhirnya ini terkena sinar matahari, ini juga akhirnya menguap ini juga menimbulkan mikroplastik yang akhirnya juga mencemari lingkungan udara kita, Mbak Eli. Berarti sebenarnya proses menjadi masyarakat yang modern itu juga harusnya dibarengi dengan kesadaran bagaimana kita bisa memastikan lingkungan kita tetap sehat begitu ya Pak ya? Ya, harus itu Mbak Eli. Baik, Bapak tadi Bapak menyebutkan ini masalahnya tidak terlihat begitu kan? Cuman dampaknya ini sangat luar biasa besar. Artinya, sekarang kita masih merasa fine-fine aja, kita masih bisa bernafas dengan baik begitu kan? Tapi bagaimana dengan anak cucu kita? Atau bahkan kita sendiri mungkin dalam 10-20 tahun mendatang. Itu kan tentunya akan ada dampak ketika udara kita itu sudah resmi, sudah pasti ada beberapa kajian terpapar oleh mikroplastik begitu. Pak Halim, yang ingin saya tanyakan, apakah sebenarnya sampai sejauh ini sudah ada respon yang ditunjukkan Pak dengan beberapa isu-isu lingkungan, kajian-kajian yang dimunculkan oleh mereka yang memang concern terhadap
lingkungan yang ada di Jawa Timur, Pak Halim? Ya, Mbak Eli. Jadi sebetulnya hari ini itu yang kemudian menjadi perhatian itu sebetulnya persoalan sampah ini atau Oke. persoalan pencemaran ini kan Baik. yang kelihatan ya. Hmm. Tetapi dalam forum pada kesempatan sekarang ini kan ini betul-betul menjadi perhatian kita. Baik. Maka menurut saya kalau kemudian ini dibiarkan, sementara berdasarkan riset dari lembaga sebagaimana Ekoton tadi itu, ini sudah betul-betul Meresahkan begitu ya, dan dampak yang kemudian akan terjadi apabila misalnya ini terus dibiarkan, itu pertama yang kita secara logika ya, itu pasti persoalan pernafasan. Oke. Karena mikroplastik ketika kita hirup masuk kepada paru-paru dan tentunya akhirnya mengakibatkan sebuah kendala, sebuah penyakit barangkali yang ada di paru-paru. Tapi yang terbaru juga ini akhirnya mampu untuk mengganggu kepada jaringan otak manusia. Wow. Karena saking kecilnya sehingga kemudian mungkin terbawa sel-sel yang akhirnya masuk ke jaringan dan itu mengganggu. Termasuk sekarang ini yang tadi kita diskusikan banyak muncul penyakit autoimun di masyarakat itu juga secara long term begitu ya, itu diakibatkan karena udara yang kita hirup itu juga tidak sehat dan tidak aman. Oke, Pak Halim, tanggapan Bapak sebenarnya kalau untuk masyarakat yang masih wilayah di Jawa Timur itu yang masih boleh dikatakan perdesaan begitu Pak. Ya. Kenapa ini juga tetap berpotensi kembali pada pengelolaan sampah itu tadi atau bagaimana Pak Halim? Saya kira kalau di pedesaan ya yang hampir tingkat industri itu tidak banyak ya, bahkan relatif tidak ada kalau di pedesaan, terus kemudian juga persoalan kendaraan yang sebagaimana tadi saya gambarkan itu juga tidak terlalu banyak, maka yang paling utama ketika udara di pedesaan itu juga terpapar mikroplastik, ini menurut pemikiran saya lebih kepada persoalan pengolahan sampah yang tidak baik. Kenapa? Ya? Karena terus terang Mbak Eli, harus kita sadari pengolahan sampah yang baik itu juga tidak murah Mbak Eli. Wah, betul. Ini persoalan. Sementara problem lagi begitu ya. Ini problem. Sementara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup saja masih harus butuh effort yang besar. Ini masih mau memikirkan persoalan pengolahan lingkungan yang baik. Ini yang kemudian menjadi dilematis bagi masyarakat di pedesaan. Tapi sekali lagi yang terpenting buat kita bahwa kita ini ingin mengingatkan, menyampaikan, memberikan edukasi bahwa hari ini udara yang kita hirup baik di perkotaan maupun di pedesaan itu juga tidak dalam kategori aman dan tidak sehat, Mbak Eni. Pak Halim, berarti ketika ada gerakan meminimalkan sampah, artinya kita harus bisa mengolah kembali, menggunakan dengan bijak. Itu sebenarnya juga arahnya balik lagi pada yaitu tadi ya, lingkungan juga ya Pak ya. Karena tadi Pak Halim juga mengatakan kalau sebenarnya mengolah sampah ini nggak mudah dan nggak murah. Betul. Berbiaya tinggi juga begitu kan. Betul, tapi pemerintah daerah khususnya mungkin kalau untuk Provinsi Jawa Timur sudah cukup nggak Pak ambil peran menunjukkan upaya kepedulian untuk pengelolaan sampah itu sendiri Pak Halim? Saya kira sudah luar biasa ya. Sebagaimana saya contohkan bahwa kemarin saya keliling dengan kawan-kawan di Komisi D itu keliling di masing-masing dapilnya bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan sosialisasi. Bahkan akhirnya diberikan semacam oleh-oleh bagaimana pembangunan pengolahan sampah di sana, termasuk juga memberikan roda 3 dalam rangka untuk mengambil dari rumah ke rumah, membawa ke ini salah satu program dari Dinas Lingkungan Hidup yang kita lakukan. Artinya bahwa sosialisasi dalam rangka untuk bagaimana pengolahan sampah menjadi baik di daerah-daerah itu sangat intensif dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke, kita boleh nyontoh siapa sih Pak kalau untuk Jawa Timur pengelolaan sampah itu sendiri? Mana nih yang bisa kita lihat, kita potret sebagai tempat kabupaten kota yang bisa mengolah sampahnya jauh lebih baik Pak? Hari ini Kota Malang yang menjadi rujukan percontohan dalam rangka pengolahan sampah yang baik di Jawa Timur. Oke, Malang punya apa? Tahan dulu Pak Halim, kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami di podcast DPRD Provinsi Jawa Timur.
Ya, seperti yang sudah saya janjikan tadi, pemirsa, kalau di segmen ini kita akan coba mengajak Anda untuk bisa mengaca, begitu ya. Oke lah, kita memang masih tempat kita mungkin jauh dari kata sempurna, tapi setidaknya kita boleh melihat, mengintip seperti apa sih untuk pengelolaan sampah. Tadi Pak Halim menyebutkan kita boleh lihat Malang. Malang, Apa ya. yang dimiliki Malang, Pak Halim? Ya, Malang itu hari ini menjadi percontohan bagi kabupaten kota di Jawa Ya. Timur untuk melakukan sebuah pengolahan sampah yang baik. Baik. Jadi di Kota Malang itu sangat terintegrasi, kemudian juga akhirnya sampah yang kemudian dihasilkan dari pengolahan pemisahan anorganik dengan organik Ya. itu, lalu juga akhirnya ada yang menjadi bahan pembakar yang diterima oleh pabrik semen di Tuban, Mbak Eli. Oke. Nah, akhirnya semangat dari keterlibatan pemerintah dengan masyarakat dalam rangka pengolahan sampah itu tepatnya di daerah Sengkaleng di Kota Malang itu, Ya. akhirnya itu juga berdampak ekonomis bagi masyarakat yang juga bersama-sama ikut bagaimana melakukan pengolahan sampah itu dengan baik, Mbak Eli. Oke, berarti harusnya Jawa Timur mungkin dari sisi legislatif juga begitu ya, bisa mendorong kabupaten kota yang lain di Jawa Timur untuk bisa mengaca, meniru menjadi percontohan Malang untuk pengelolaan sampah, begitu Pak Halim kira-kira? Ya, betul. Jadi memang kita berharap tidak hanya secara parsial Ya. di kabupaten kota sendiri-sendiri, tapi kita akan membuat satu regulasi adanya sebuah pengolahan sampah secara regional, Mbak. Jadi memang yang perlu hari ini kita persiapkan bagaimana kemudian infrastrukturnya, transportasinya, pengangkutan dari kota kabupaten yang akan kita jadikan satu ini bisa lebih mudah. Jadi pengolahan sampah regional ini yang menjadi garapan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya melihat bagaimana Kota Malang mampu menghadirkan pengolahan sampah yang baik, Betul. tapi ini juga akan istilahnya menular ya bagi kabupaten kota di Jawa Timur, dan kita dorong betul agar supaya pengolahan ini tidak hanya secara parsial tapi secara regional dilakukan oleh beberapa kota kabupaten yang berdekatan. Oke, oke. Pak Halim, dari tadi kan ini kita ngobrolnya soal lingkungan yang identik dengan wilayah darat. Sebenarnya laut kita pun itu juga banyak sekali, kalau tadi kita sempat searching begitu ya. Laut itu juga nggak selamat, artinya dari dampak sampah begitu kan. Apa mungkin yang bisa kita cermati bersama di sini, Pak Halim? Ya, kalau merujuk kepada data yang pernah disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, bahwa hampir 4.600.000 ton sampah yang dihasilkan dari laut di Jawa Timur. Baik. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kemudian memang laut kita yang hari ini juga tidak pernah lepas dari persoalan pencemaran sampah itu betul-betul menjadi konsentrasi juga hari ini. Oleh karenanya saya kira ya tidak bisa hanya pemerintah saja yang kemudian kita harapkan untuk melakukan tindakan untuk pembersihan, bagaimana pengolahan, tapi peran serta masyarakat yang kemudian juga harus bersama-sama ini menjadi penting menurut saya, Mbak Eli. Karena nggak bisa, hakikatnya masyarakat manusia, satu manusia itu juga adalah sampah, penghasil sampah. Itu mulai bayi sampai dewasa kan begitu, Mbak Eli. Oke. Tinggal bagaimana kemudian kesadaran masyarakat ini yang harus selalu tidak boleh lelah kita untuk menyampaikan, mengingatkan kepada mereka bahwa persoalan sampah ini tidak bisa kemudian harus istilahnya diberikan, dipasarkan kepada pihak pemerintah saja. Pak Halim, kalau bicara soal nggak bisa pemerintah berdiri sendiri, butuh kesadaran masyarakat begitu kan. Sebagai masyarakat yang sudah mengatakan, saya sudah buang sampah pada tempatnya kok. Itu sebenarnya sudah hal simple, positif yang sudah dilakukan, atau sebenarnya masih ada yang jauh lebih besar yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita untuk urusan sampah itu sendiri, Pak Halim? Ya, Mbak Eli, ada sebuah cerita yang patut saya sampaikan di forum kali ini, bahwa kita ini kan mimpi kita untuk pengolahan sampah itu berharap sama seperti negara yang tidak jauh lah, masih di kawasan Asia, yaitu Jepang. Nah, ketika kami diskusi dengan lembaga-lembaga yang konsen terhadap lingkungan itu, menyampaikan bahwa
secara populasi, secara geografis, secara karakteristik, kemudian status negara kita itu tidak bisa disamakan dengan negara Jepang. Baik. Maka kesimpulan daripada yang disampaikan hasil diskusi itu Mbak Eli, bahwa tidak pernah mungkin dalam tempo 50 tahun saja masyarakat kita ini didorong, diharapkan bagaimana kemudian melakukan pengolahan sampah sejak dari rumah, memilah sampah organik dan sampah Non. anorganik. Oke. Itu apakah bisa? Dalam tempo 50 tahun itu tidak akan pernah bisa. Maka Oke. menurut saya persoalan sampah ini tidak hanya cukup bagaimana kemudian masyarakat kita sudah membuang sampah pada tempatnya. Nggak Tapi sesederhana itu tidak gitu ya. sesederhana itu Mbak Eli. Bagaimana kemudian pengangkutannya, bagaimana Oke. pengolahannya, itu juga menjadi satu hal yang terintegrasi sehingga akhirnya menghasilkan satu pengolahan sampah yang baik Mbak Eli. Oke. Jadi saya kira bahwa memang tidak cukup itu ya. Persoalan sampah ini menjadi perhatian kita bersama untuk betul-betul kita pahami bahwa mengelola sampah itu ya kembali ke tadi itu Mbak Eli. Pak Halim, sebenarnya kalau ngobrol soal lingkungan itu banyak orang yang ngerasa itu mah masih obrolan jangka panjang begitu kan. Tidak Ya. banyak orang yang terlalu interest ketika diajak untuk berbincang tentang lingkungan. Padahal sebenarnya kalau yang kita bahas di hari ini pun oke lah, ini tidak langsung berdampak langsung sekarang dan Ya. hari ini pada kita. Tapi kita pengennya begitu ya Pak Halim, banyak kita yang sudah mulai memiliki kesadaran yang tinggi. Nah, untuk bisa menuju itu Pak Halim, apa yang harusnya terus didorong dari legislatif khususnya? Mungkin menerbitkan sebuah aturan yang mengikat akhirnya masyarakat punya kesadaran yang cukup tinggi, Pak Halim? Ya, Mbak Eli, kalau dalam regulasi bagaimana pengolahan sampah itu sudah kami lakukan, Mbak Eli. Jadi ketentuan-ketentuan yang mengikat masyarakat dan pemerintah dalam rangka untuk menghadirkan pengolahan sampah yang baik itu sudah kita buat ya. Tapi sekali lagi bahwa tadi di awal saya sampaikan soal sampah yang tidak kelihatan itu saya kira perlu kita terus sampaikan ya, kita suarakan ya. Nah, sementara yang kelihatan saja masyarakat ini agak abai, agak cuek terhadap persoalan bagaimana dampak lingkungan ini akan terjadi. Maka saya kira selain regulasi juga tidak perlu tidak berhenti ya dalam rangka menyampaikan kepada masyarakat bahwa bahaya daripada suatu hal pembiaran terhadap persoalan lingkungan ini terus kita biarkan begitu, maka dampaknya ini betul-betul akan kembali kepada diri kita. Tidak hanya pada diri kita, tapi bagi generasi penerus kita. Baik. Nah, ini yang menurut saya informasi sosialisasi yang secara terus-menerus menurut saya harus disampaikan kepada masyarakat. Agar masyarakat ini sadar ternyata persoalan lingkungan ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh diabaikan, betul-betul menjadi perhatian kita bersama, sehingga akhirnya nanti muncul satu kesadaran bersama, bahwa memang pengolahan sampah dengan murah itu tidak ada. Dengan mudah itu tidak ada. Begitu Mbak. Betul. Tapi kan dampak yang positifnya begitu, gitu Mbak, dampak positifnya ini yang nanti kita rasakan itu besar. Sementara kalau kita biarkan, ya akibatnya juga akan besar. Selain regulasi, sanksi kita sudah cukup membuat orang berpikir dua kali kah? Ya, termasuk juga kewenangan Pak Halim, bagaimana? Secara sanksi memang hanya administratif ya yang bisa. Itu juga mungkin menjadi salah satu alasan masyarakat ya. Tapi kalau sebuah korporat atau perusahaan itu sudah jelas, tegas, jelas, besar, ada sanksi pidananya sampai sanksi penutupan daripada perusahaan tersebut. Nah, termasuk juga ke depan Mbak Eli di dalam diskusi pada siang hari ini kita juga ingin sampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup juga akan membentuk UPT penegakan hukum Mbak Eli. Karena memang itu, kembali bahwa ini penegakan hukumnya itu hanya bisa dilakukan oleh kementerian. Ya. Pemerintah provinsi itu tidak bisa memberikan sanksi. Dari kementerian, termasuk juga pada persoalan penerimaan negara bukan pajak. Itu juga masuk kepada pemerintah pusat. Nah, oleh karenanya nanti persoalan sampah khususnya terkait dengan mikroplastik ini juga kita sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, terutama UPT
yang akan dibangun di beberapa daerah di Indonesia ini dalam rangka penegakan hukumnya, ya bagaimana kemudian persoalan sampah mikroplastik ini yang menjadi sesuatu hal yang tidak boleh dibiarkan dan menjadi concern dari UPT Gakum itu agar supaya betul-betul bisa mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan khususnya agar supaya juga persoalan mikroplastik ini menjadi perhatian perusahaan tersebut sehingga akhirnya mereka memiliki infrastruktur dalam rangka untuk meminimalisir bahkan meniadakan adanya pencemaran udara dari mikroplastik. Semoga kita bisa cukup memiliki taring ke depannya. Itu kan Mudah-mudahan penting dengan adanya itu UPT tadi UPT Gakum. tadi ya. Betul, Oke, betul, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali untuk perbincangan kita di hari ini. Yuk kita mulai dari diri kita masing-masing. Oke lah, kita boleh merasa kita tidak langsung terdampak begitu kan ketika kita diajak untuk bisa lebih peduli lagi pada lingkungan kita. Tapi kita boleh berkaca pada kehidupan kita beberapa tahun mendatang, anak cucu kita. Jadi bentuk kepedulian kita itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita mulai dari diskusi kita hari ini, Pak Halim, kalau tadi kita sudah menyebutkan, kita sangat menyambut baik ketika ada usulan tadi dari kementerian begitu ya, yang nantinya semoga ini bisa membuat kita jadi lebih punya daya dan juga kekuatan untuk bisa ya itu tadi lebih menegakkan aturan-aturan yang ada. Nah ini kedepannya Pak, sebenarnya bicara soal DLH sampai dengan hari ini sudah menjalankankah fungsi dengan baik di sini Pak Halim? Ya, dalam rangka bagaimana kemudian masyarakat supaya sadar ikut terlibat aktif dalam rangka pengolahan sampah, saya kira Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur bersama kami di DPD Provinsi Jawa Timur itu tidak pernah henti-hentinya Mbak dalam rangka untuk memberikan edukasi dan sosialisasi. Tapi sekali lagi bahwa memang kewenangan untuk melakukan penertiban itu ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Inilah yang menjadi kendala kita. Sehingga ketika kemudian akhirnya ada rencana bahwa akan didirikan UPT, unit pelaksana teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk penegakan hukum persoalan pencemaran lingkungan ini akan ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk yang di Jawa Timur atau areanya itu di Jawa, akan ada di Surabaya. Ini kita akan sambut dengan baik. Ini salah satu bentuk bagaimana kemudian perhatian dari pemerintah pusat ketika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan, ini bisa langsung segera dilakukan penertiban. Harapan kita sih sebetulnya tidak dalam rangka bagaimana UPT ini bisa bekerja secara maksimal ya, sebab kami berharap bahwa langkah-langkah preventif itu yang harus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama kami. Jadi tentu zero pelanggaran itu kita kedepankan. Betul. Preventif ini penting untuk kita lakukan sehingga akhirnya masyarakat sebagai pelaku usaha bersama masyarakat yang biasa, kemudian juga pemerintah ini bisa berjalan beriringan dalam rangka menghadirkan sebuah lingkungan yang baik di Jawa Timur khususnya, Mbak. Baik. Kita sudah sepakat Pak Halim kalau memang udara yang bersih begitu kan, lingkungan yang sehat itu seharusnya adalah hak seluruh warga negara begitu ya. Kalau kita bicara Jawa Timur adalah warga yang ada di Jawa Timur. Tapi ketika kita membuka beberapa data, tidak semua daerah, kepala daerah, wali kota atau juga kepala daerah tadi merespon begitu kan dengan hadirnya beberapa kajian lingkungan tadi kalau udara di kota di Jawa Timur terpapar mikroplastik. Hanya salah satu kalau tadi sempat kita lihat di Sidoarjo yang sudah melakukan sudah mengeluarkan SE begitu kan. Apa seharusnya langkah-langkah yang bisa didorong Pak Halim? Apakah memang harusnya tiap kabupaten kota itu merespons secara cepat untuk isu-isu lingkungan seperti ini, Bapak? Ya, mengingat dampak bahaya yang
begitu besar, Ya. Mbak Eli, tentu kami di DPRD Provinsi Jawa Timur akan mendorong kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup agar supaya ini mensosialisasikan kepada kabupaten kota. Piranti yang kemudian harus dilakukan untuk meminimalisir adanya pencemaran lingkungan dari mikroplastik ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Harus jadi perhatian kita bersama dengan cara yang tentu sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Ya. Kalau merujuk kepada Sidoarjo yang sudah membuat surat edaran tadi. ini juga menjadi salah satu contoh yang bisa diadopsi. Ya. Meskipun harapannya tidak hanya sekedar surat edaran, tapi ada aksi nyata yang kemudian dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur supaya ya menghilangkan dampak lingkungan terhadap pencemaran udara dari mikroplastik ini, Mbak Eli. Oke, Pak Halim, ada perhatian khususkah untuk beberapa wilayah di Jawa Timur itu yang memang lebih dikenal dengan wilayah industri seperti di Gresik, terus juga Pasuruan, Mojokerto mungkin? Ya, Bagaimana? Saya kira kita fokusnya kepada daerah-daerah yang menjadi wilayah-wilayah industri ya Mbak Eli. Sebagai tadi Mbak Eli gambarkan tadi itu juga menjadi concern supaya DLH Provinsi Jawa Timur untuk fokus ke sana. Sekarang ini pengembangan daerah-daerah kawasan industri kan ke wilayah barat di Jawa Timur ini ya Mbak Eli. Mulai dari Nganjuk, kemudian hari ini sampai ke Ngawi Mbak Eli. Ada kawasan industri yang akan dibangun di sana. Nah ini menjadi titik-titik fokus baru untuk menjadi perhatian kita agar supaya persoalan pencemaran lingkungan udara dari mikroplastik ini bisa kita minimalisir, Mbak Eli. Bapak, saya ingin Bapak juga memberikan paling tidak masukan. Kalau kita sebagai masyarakat sudah memiliki kesadaran penuh begitu kan, apa sih Pak yang bisa langkah nyata, yang bisa peran serta dari masyarakat yang bisa dilakukan untuk bisa yaitu tadi mengelola sampah, terus juga menumbuhkan lingkungan yang jauh lebih bersih dan juga lebih sehat, Pak Halim? Ya, saya kira kalau kita sebagai masyarakat, himbauan-himbauan yang memang diberikan kepada masyarakat khususnya dalam rangka mengolah sampah yang baik agar supaya pencemaran udara dari mikroplastik ini bisa diminimalisir bahkan ditiadakan, ya ada berbagai macam cara menurut saya. Pertama, kita tidak boleh misalnya karena pada diri kita ya yang terdekat itu membakar plastik secara sembarangan. Betul. Tidak boleh menanam menimbun sampah plastik secara sembarangan. Kemudian juga termasuk pada saat mencuci baju ini Mbak Eli yang terpenting juga. Yang biasa dilakukan day to day ya di masyarakat kita. Itu juga mungkin deterjennya yang karena mengandung banyak molekul-molekul yang menghasilkan mikroplastik itu juga mungkin dikurangi. Ini sebetulnya era kembali ke zaman dahulu Mbak Eli, artinya penggunaan deterjen dalam rangka untuk mencuci pakaian kita itu juga jangan terlalu banyak. Gitu. Itu ternyata ada dampak positifnya yaitu mengurangi daripada mikroplastik yang mencemari udara kita, Mbak Eli. Kita itu sebenarnya kalau untuk Surabaya itu kan sudah punya indikator ya Pak ya, kebersihan udara itu juga cukup ngaruh nggak sih sebenarnya? Kalau menurut saya ini menurut saya itu belum ada persoalan beban mikroplastik yang ada di dalamnya itu Mbak Eli. Itu masih belum spesifik. Itu berarti kayaknya hanya karbon yang dihasilkan dari polusi kendaraan-kendaraan Mbak Eli. Oke, baik. Closing Bapak, apa mungkin pesan yang bisa Pak Halim sampaikan untuk tema kita di hari ini, Bapak? Ya, sekali lagi bahwa ini harus jadi perhatian kita bersama. Mikroplastik yang mencemari udara kita ini tidak bisa kita biarkan karena dampak bahayanya cukup luar biasa buat kita bersama. Baik, matur nuwun sangat Bapak. Ternyata Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur ini juga luar biasa kalau diajak ngobrol tentang lingkungan. Matur nuwun sangat Bapak. Selamat kembali bertugas dan semoga apa yang kita perbincangkan di hari ini menginspirasi kita bersama. Saya Eli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.